Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamam dengan NIM 2022050108. Nah, pada kesempatan malam kali ini saya akan membahas tentang materi produk halal dan transaksi yang dilarang di dalam Islam, di dalam mata kuliah pemasaran Islam. Nah, kehalalan produk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah produk yang dihasilkan dan diolah dengan memenuhi standar kehalalan yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga di dalam agama Islam, definisi kehalalan produk lebih khusus lagi dan mencakup beberapa aspek penting seperti bahan baku, proses produksi, pengolahan, dan penanganan. Sehingga produk yang dianggap halal harus diproses dan diolah dengan cara yang benar dan berasal dari bahan baku yang halal pula. Nah, beberapa bahan yang mungkin dianggap non halal di dalam Islam antara lain alkohol, babi, hewan yang tidak disembelih dengan cara yang benar. Sehingga syariat produk juga mencakup tata cara pemasaran, branding, dan promosi produk yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai contoh untuk produk makanan halal, syariat produk dalam Islam mempertimbangkan bahan-bahan yang digunakan seperti jenis daging yang diperbolehkan seperti daging ayam, sapi, dan kambing serta bagaimana cara pemotongan dan pengolahan daging tersebut. Oke, kita masuk ke dalam konsep kehalalan produk. Di dalam konsep kehalalan produk memiliki kriteria produk, barang ataupun jasa yang halal. Seperti kriteria produk barang halal itu ada beberapa poin yang saya akan sebutkan. Itu pertama, produk tidak boleh menggunakan nama ataupun simbol-simbol makanan yang mengarah kepada kekufuran yang telah dilarang oleh syariat Islam. Terus produk ini tidak boleh menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang memiliki rasa, bahkan aroma flavor atau benda-benda atau binatang yang memang sudah dinotabenkan menjadi haram di dalam Islam. Sehingga kriteria barang jasa yang halal itu ada beberapa poin juga. Salah satunya seperti substansi jasa yang halal, di mana jasa halal ini harus berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan di dalam Islam. Jika saja jasa tersebut berkaitan dengan aktivitas haram, maka jasa itu menjadi haram pula. Contohnya jasa yang tidak halal seperti jasa riba atau bank konvensional yang berbasis riba. Terus yang kedua, pelaksanaan jasa yang sesuai syariah. Nah, ini menjadi kriteria barang jasa yang halal dikarenakan tidak hanya bergantung pada objeknya, tetapi juga cara pelaksanaannya harus sesuai dengan etika Islam. Nah, pelaksana jasa harus berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan menghindari eksploitasi dan merugikan pihak lain. Terus kriteria barang jasa halal itu memiliki beberapa poin, dan terakhir ini akan menjadi poin yang terakhir untuk bisa saya sampaikan dalam video kelas kali ini, yaitu akad perjanjian yang halal. Seperti pemberian jasa harus dilandasi oleh akad yang sah secara syariah seperti ijaroh atau biasa yang terkenal sewa menyewa, terus wakalah, perwakilan, kafalah atau penjaminan, jualah atau imlan untuk hasil pekerjaan tertentu. Nah, selain itu teman-teman, di dalam transaksi juga, apalagi di ranah jasa, harus ada keridoan atau kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus bebas dari ketidakpastian atau biasa kita kenal goror. Nah, ada beberapa di dalam materi yang kami sampaikan kemarin memiliki poin-poin tentang motif-motif transaksi yang dilarang di dalam Islam. Nah, saya akan membahas tentang haram zatnya. Yang pertama, haram zatnya ini yang dimaksud objek transaksinya. Di dalam Islam itu terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi apa saja yang diharamkan. Contohnya saja seperti minuman keras, daging babi, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan bisa jadi hal tersebut juga diharamkan. Terus haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Ada beberapa poin yang kemarin kami sampaikan di dalam PPT kami. Salah satunya itu tadlis, ihtikor, ba'i najasi, riswa, dan maisir. Ini adalah salah satu produk-produk di mana cara bertransaksinya itu sudah dilarang dari dulu oleh Islam.
karena ini merugikan salah satu pihak di antara dua pihak. Terus yang ketiga itu oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah tutur kata mohon dimaafkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.